Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil produk perkuliahan aplikasi komputer kelas C prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini kami akan perkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua kelompok 4 yaitu Muhammad Farul Ramadhani. Saya Indonesia Syifa Hidayah. Saya Elena Satriana Lia. Saya Isma Prilia Wulandari. Dan saya Raihan Amrino. Tak perlu panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Bye. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana kami memulai membuat prosedur di kasus ini. Proses pertama kita membuat min mapnya. Kita membuatnya menggunakan aplikasi Draw.io. Bisa kita search di Google Draw.io. Nah, kita pencet ini yang aplikasi diagram.net. Kita klik. Nah, kita create new diagram. Nah, ini kita pilih flowchart karena kita ingin membuat min map dengan flowchart. Create. Yes, ini yes. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, dalam flowchart ini kita awali dengan pertama itu ke start dulu. Ini bisa kita hapus dulu sebentar. Ini kita hapus dulu semua. Bentar. Kita hapus. Nah, kita awali dengan ini. Ada menu flowchart ini. Kita ini awali dengan ini. Tombol start. Ini untuk mulainya dulu start gitu, start. Kemudian ada tombol ini, bisa kita pinjat ini, klik ini dan kita pilih nih sejar ganjang ini sebuah data. Kan misalnya kita sudah memiliki sebuah data apa, kemudian ada ini persegi panjang. Nah, ini adalah prosesnya. Ini kita proses menjadi apa gitu. Kemudian ada ini belah ketupat. Ini ada sebuah shape yang untuk decision atau pilihan. Jadi ini akan nanti ada pilihan, misalnya pilihan ini misalnya apa gitu ya. Kalau yes, iya, kita bisa proses. Kalau no juga apa gitu. Ini no, misalnya ini yes-nya, ini no-nya itu bagaimana. Nah, ini kita bisa memberi teks pada tulisan ini nah ini ada menu teks, kita masukkan sini. Ini yes, ini no, yes, terus ini no, itu bisa. Nah, ini no. Nah, sudah setelah semuanya kita sudah akhir, kita pilih yes ya. Nah, ini terus kita akhiri lagi dengan lingkaran ini. Nah, ini N-nya terakhir. Jadi seperti itu cara pembuatan min map dengan flowchart. Nah, ini kami sudah membuat flowchart kami yang akan dibuat untuk langkah-langkah atau tahapan yang akan kami lakukan dalam praktek studi kasus kami ini. Nah, ini pertama ada startnya. Awal-awal nih kami membuat ini kan.
Ini ada startnya, lalu ada data materinya. Prosesnya kami juga memilih, ada decision, pilihan kami ini membuat Google Slide atau tidak, iya atau tidak, sampai akhir ini. Nah, selesai. Setelah membuat flowchart ini bisa kita simpan dengan cara ini, export as. Ya, ini export as. Bisa bentuk ini PNG, JPG, PDF juga bisa, HTML, URL, link juga bisa. Jadi itu langkah-langkahnya untuk membuat meme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai aplikasi yang bisa digunakan oleh guru. Aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk mencari buku pegangan atau landasan materi yang nantinya kita bisa gunakan untuk membuat soal pretest atau soal-soal lainnya ya. Nah, di sini kita untuk membuat soal atau membuat tes itu diperlukan dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Google Search, kemudian yang kedua kita perlukan aplikasi Google Form yang nantinya akan kita gunakan untuk sebagai wadah untuk membuat soal. Nah, yang pertama kita cari materi, kita bisa ketikkan buku sebagai sumber pembelajaran ya. Kita bisa kasih keterangan untuk mata pelajaran apa, misalkan di sini matematika. Nah, kemudian kita bisa tulis kelasnya juga, kelas berapa yang akan kita ajar. Misalnya kelas 8 ya kan. Nah, itu bisa untuk lebih spesifiknya kita bisa tambahkan semester atau kurikulum. Tapi di sini saya cari secara umum aja, nggak apa-apa. Nah, di sini tersedia banyak sekali website-website yang menyediakan buku pegangan untuk kita gunakan sebagai landasan mengajar nantinya. Website-website lain yang tersedia untuk mendownload buku yang kalian perlukan. Nah, ini contoh buku yang bisa kita gunakan untuk buku pegangan. Nah, nantinya setelah kita mendapatkan buku pegangan yang menjadi landasan kita, di situ kita bisa membuat soal pretest. Selanjutnya, kita membuat media pembelajarannya. Bahan ajar apa yang efektif digunakan kepada siswa? Kita memakai bahan ajar berupa PowerPoint karena menurut kami bahan ajar tersebut sangat efektif untuk diajarkan kepada siswa SMP. Bagaimana sih caranya agar siswa tersebut dapat tertarik dengan PPT yang kita gunakan? Kita bisa memakai template agar visualisasi siswa itu terpaku pada PPT yang kita berikan. Untuk mencari template PPT ada banyak sekali aplikasi maupun web-web yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Canva. Kemudian terdapat banyak kali template yang bisa kita gunakan. Saya pakai yang desain kosong. Walaupun kita klik yang desain kosong, tapi ada banyak template yang disediakan oleh Canva di sini. Bisa kita klik semuanya. Dan juga mungkin nanti teman-teman pengen menyimpan template ini untuk digunakan di presentasi selanjutnya atau bahan ajar selanjutnya, bisa klik titik 3 yang berada di kanan atas ini. Nanti bisa kita klik bintangi dan akan muncul di bintangi. Saya akan memilih template ini untuk digunakan dalam bahan ajar kali ini. Setelah itu kita klik terapkan semua. Kita akan pindahkan template PPT dari Canva ini ke Google Slide dengan cara menghubungkan Google Drive ini dengan akun Canva kita. Setelah menghubungkan akan muncul seperti ini dan akan muncul Google Drive yang kita punya. Kita pilih choose, kita pilih PPTX, kemudian di save. Nanti secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Kita pilih view in Google Drive, kemudian akan otomatis muncul di Google Slides. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya setelah kita menentukan template yang akan kita gunakan untuk membuat Google Slide, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat soal pretest dan juga kuesioner untuk wali murid. Nah, aplikasinya itu adalah Google Formulir. Nah, untuk mendapatkan Google Formulir sebenarnya di browser kita sudah ada. Nah, kita bisa klik browser kita.
Ya, di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian kalian bisa klik titik 9 di bagian kanan sini. Nah, di sana sudah ditampilkan banyak sekali aplikasi dari Google. Nah, salah satunya itu ada yang namanya Google Form. Nah, Google Form ini kalian bisa buka. Nah, di sini di Google Form disediakan beberapa jenis pilihan template yang bisa kita gunakan, mulai dari blank formulir, blank quiz, exit ticket, assessment, worksheet, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mulai dengan blank template ya, atau yang benar-benar kosong. Nah, di sini untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, bagian atas ini kalian bisa isi judul formulir atau ya judul formulir yang akan kalian pakai, misalkan untuk soal pretest atau ulangan harian atau apapun formulir yang akan kalian buat. Nah, misalkan di sini saya akan gunakan ini untuk soal pretest. Jadi saya akan ketikkan soal pretest. Nah, maaf ini agak hapus ya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya tertulis form description. Nah, artinya ini untuk deskripsi dari form ini. Form ini di bagian form description kalian bisa isikan deskripsi mengenai form ini tujuannya untuk apa. Misalkan untuk ujian harian. Nah, kita bisa ketikkan ujian harian. Nah, kemudian di sini juga bisa diisikan mengenai aturan-aturan dari ujian tersebut. Misal waktu pengerjaan 90 menit. 90 menit dan keterangan-keterangan lainnya yang bisa kalian isikan di bagian sini. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk mengenai tulisannya ya, dari mulai bold, italic, kemudian ada underline atau garis bawah, kemudian kalian bisa sertakan link juga dan beberapa pilihan setting lainnya. Kemudian di bagian bawah sini kalian sudah bisa mulai mengisikan soal. Nah, misal dimulai dari nama atau absen atau kelas dan lain sebagainya, kemudian bisa langsung masuk ke pada bagian soal. Nah, di bagian kanan sini kalian bisa lihat ada pilihan untuk jenis soalnya. Ada jenis soal short answer atau jawaban pendek, kemudian ada paragraf atau uraian ya biasanya. Nah, kemudian ada multiple choice atau pilihan ganda, ada checkbox, dan ada beberapa pilihan lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalkan saya ingin membuat soal pilihan ganda, kemudian saya akan pilih di bagian sini adalah multiple choice. Nah, di sini saya sudah bisa mengisikan bagian soalnya. Misalkan soalnya di sini saya ketikkan contoh aja. Misalkan Syahrul berada pada titik 0,0. Nah, kemudian dia bergerak 5 satuan ke atas. Nah, dan seterusnya, disesuaikan dengan soal yang ingin kalian ujikan. Nah, kemudian di bagian bawahnya, karena ini adalah soal multiple choice, ada beberapa opsi yang bisa kalian tambahkan. Nah, misalkan untuk jawabannya adalah titik 5,0. Kemudian di pilihan kedua, Syahrul berada di titik 3,2 dan seterusnya. Ini disesuaikan biasanya dari tingkatan kelasnya, sejumlah berapa pilihan untuk multiple choice-nya. Nah, selain dengan mengetikkan soalnya, di sini juga kalian bisa menambahkan gambar jika soal itu memerlukan penjelasan dari gambar. Nah, untuk insert image-nya atau memasukkan gambarnya itu bisa melalui file yang ada di laptop kalian. Di bagian upload kalian bisa klik browse ya. Ini kalian klik. Nah, kemudian bisa memilih gambar yang ingin digunakan untuk soal. Misalkan gambar bidang koordinat kartesius atau gambar-gambar lainnya yang kalian perlukan. Kemudian di sini ada beberapa cara lainnya untuk menambahkan gambar melalui URL atau link, foto, Google Drive, Google Image, dan pilihan-pilihan lainnya.
Nah, biasanya kalau saya sarankan untuk gambar yang lebih simpelnya itu bisa cari dari Google Image. Google Image kalian bisa langsung ketikkan ya apa yang gambar apa yang kalian perlukan gitu. Nah, setelah itu di bagian bawah sini ada opsi untuk mendelete jika kalian misalkan keliru untuk membuat soal. Kemudian ada pilihan duplicate, ini untuk menggandakan soal jika memang diperlukan ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada bagian required, artinya ketika kita nyalakan ini, soal ini menjadi wajib untuk diisi. Nantinya jika required ini kita nyalakan, kemudian ada soal yang requirednya dinyalakan dan siswa tidak mengisi, maka tes ini tidak bisa ditutup. Jika memang kalian ingin para siswa wajib untuk menjawabnya. Kemudian di bagian sini ada beberapa setting lainnya. Di bagian sini setting ya, untuk menambahkan nilai kalian bisa nyalakan bagian ini. Nah, make this a quiz ya. Nah, kemudian ininya dinyalakan semua. Nah, poinnya juga kalian bisa atur berapa jumlah poin untuk setiap soalnya. Nah, misalkan di sini 5 ya. Kita kembali kepada bagian question. Nah, di sini kalian otomatis untuk soalnya itu mendapatkan 5 poin jika jawabannya benar. Dan jangan lupa untuk memasukkan answer key ya, atau jawaban benarnya atau kunci jawabannya. Misalkan kunci jawabannya itu adalah yang A 5,0 gitu. Nah, kalian bisa klik jawabannya, kemudian kalian klik done. Nah, di sini nanti otomatis sistem akan mengunci bahwa 5,0 adalah kunci jawaban untuk soal nomor 1 dengan nilai 5 poin jika jawabannya benar. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai cara membuat Google soal atau soal pretest ya dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Nah, di sini kami menggunakannya sebenarnya untuk tidak untuk soal pretest saja, tetapi untuk kuesioner wali murid. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini agar tidak lama ya. Ini udah ada contoh soal pretest yang sudah kami buat, yang sudah selesai kami buat. Nah, kemudian ada kuesioner wali murid juga yang sudah kami buat. Nah, tujuan untuk dibuatnya soal pretest ini nantinya kita bisa mengetahui kemampuan siswa sebelum mendapatkan pengajaran dari kami. Jadi kemampuan dasar siswa sebelum mendapatkan pelajaran itu dapat diketahui melalui soal pretest ini. Untuk kuesioner wali murid ini untuk mendapatkan data mengenai hubungan antara orang tua dan siswa dalam dunia pendidikan. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan aplikasi Google Formulir yang memiliki banyak manfaat yang bisa kalian gunakan untuk berbagai hal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya yaitu memvalidasi soal pretest di GeoGebra. Untuk kali ini kita memilih soal terlebih dahulu karena saya suka nomor 8. Mari kita pilih soal nomor 8. Di soal ini terdapat soal cerita, yaitu Syahrul berdiri di titik 0,0. Jadi lihat di berat titik 0,0 ada di sini. Kemudian lanjut. Kemudian dia bergerak 3 satuan ke kiri. Oke. Kita klik tools. Kemudian kita pilih semicircle. 3 satuan ke kiri. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Kemudian 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Selanjutnya 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4,
5. Dan yang terakhir, bergerak satu satuan ke bawah. Nah, sini kita dapat mengetahui bahwa posisi terakhir Syahrul ada di titik 2,2. Mari kita cek jawabannya. Wah, benar, 2,2. Seperti itu adalah cara untuk mengoperasi GeoGebra. Ya, selanjutnya yaitu membuat video animasi pembelajaran di web editor. Yang pertama, kita cari di Google Search, yaitu editor. Nah, di sini kita menemukannya, ini kita launch. Untuk memudahkan kita membuat video animasi, saya sudah mendownload beberapa gambar. Yang pertama yaitu orang berjalan. Ini kita tambahkan semua ya, apa yang perlu kita masukkan ke dalam animasi. Setelah itu kita masukkan ini orang berjalan, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, sini ini kita jadikan background, kemudian kita cari jalan, mana ya jalannya ya. Nah, ya. Kita taruh di sini. Kita rapikan terlebih dahulu jalannya. Ya. Kemudian kita tarik air dulu sejauh mungkin, sejauh yang kita mau, 40 detik. Nah, kemudian kita buat air lagi, masukkan rumah. Di pinggir jalan ini.
kemudian di sini ada kita masukkan Sartono. Ini Sartono lagi jalan-jalan. Untuk mekanismenya kurang lebihnya seperti ini. Ya, setelahnya saya sudah mempunyai sedikit video yang saya simpan di Google Drive seperti ini. Nah, ini adalah cara kerja Wake Editor atau animasi belajar berjalan. Dan akhirnya si Sartono telah sampai ke rumah dengan selamat. Yeay. Ya, seperti itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, pada bagian kali ini kita akan pelajari tentang Google Slide. Nah, Google Slide ini nantinya akan bisa memudahkan kita dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Kenapa bisa gampang menyampaikan materi kepada peserta didik? Karena di dalam Google Slide ini memiliki banyak fitur, seperti kita bisa menyisipkan foto, menyisipkan video, menyisipkan link, yang nantinya link itu bisa berisi link pretest, link post-test, atau link media pembelajaran yang lain. Nah, langsung aja, tadi kan sudah dibahas oleh rekan kami bahwa sebelum kita ke Google Slide kita harus menentukan template-nya, dan template-nya juga sudah terpilih, ini template-nya. Nah, langsung saja, di sini adalah judulnya penggunaan GeoGebra pada sistem koordinat Kartesius. Kita tulis judulnya di slide pertama, kemudian di slide kedua. Nah, ini table of content-nya. Jadi secara keseluruhan table of content ini mencakup semua yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Kemudian di slide ketiga, nah jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran kita mengadakan pretest. Nah, di mana pretestnya bisa ditulis di sini linknya agar memudahkan peserta didik juga untuk mengaksesnya. Nah, caranya menyisipkan link pretest itu gimana sih, Kak? Jadi menyisipkan link pretestnya kita tulis saja di sini, link pretest di sini. Kemudian kita klik insert link. Nah, karena link pretest yang tadi sudah dibuat, kita tinggal copy paste saja link yang di sini. Copy link. Kemudian kita sisipkan di sini. Jangan lupa di-apply. Nah, jika tulisan sudah berwarna biru dan bergaris bawah juga warna biru, maka ini sudah bisa diklik. Nah, muncul seperti ini. Jadi link sudah bisa diakses oleh peserta didik. Kemudian setelah pretest kita akan masuk ke penjelasan materi. Nah, penjelasan materi itu selalu diawali dengan definisi agar peserta didik tahu apa sih yang akan kita bahas. Kita tulis saja pengertian sistem koordinat Kartesius. Kemudian jangan lupa, karena peserta didik agar tidak bosan, kita tambahi gambar-gambar pemanis agar peserta didiknya tidak bosan dalam melihat slide-nya. Oke, kemudian slide selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, jadi yang ditulis di Google Slide ini cukup poin-poinnya saja agar kesannya tidak terlalu banyak kata di dalam Google Slide. Baik, setelah materi semuanya dijelaskan, kita akan memberikan latihan soal. Nah, latihan soalnya ini langsung berupa soal, bukan berupa post test. Karena tadi kita sudah melakukan pretest, di akhir kita akan mengaji kembali bagaimana sih, apakah siswa itu sudah paham atau belum dengan materi yang sudah kita sampaikan. Nah, dengan cara membuat latihan soal yang nantinya akan dikerjakan peserta didik. Seperti ini latihan soalnya ada 2. Nah, kurang lebih seperti itu isi dari Google Slide. Jadi nanti jika pembelajaran berlangsung bisa di slideshow seperti ini
agar lebih jelas. Jadi itu tadi pemaparan mengenai Google Slide yang bisa memudahkan kita dalam menyampaikan materi kepada siswa. Baik, setelah semua bahan ajar sudah dibuat, kita akan mengumpulkan bahan ajar tersebut dalam satu folder di Google Drive agar dapat dengan mudah untuk pengaksesannya, dan juga nanti kita saat kelas offline tidak bingung mana nih bahan ajar yang sudah saya buat, saya lupa atau bagaimana dan sebagainya. Oke, untuk pengaksesan Google Drive sendiri, kalian bisa buka Google Chrome, kemudian di sini ada titik 9 yang berisi Google Apps atau fitur pendukung dari Google Apps. Kemudian nanti ada pilihan Google Drive, kita klik saja. Nanti secara otomatis login dengan akun yang sudah Anda login dengan Google Chrome. Kemudian kita buat folder baru, di klik new dulu, kemudian new folder. Kita ketik materi yang akan kita ajarkan kepada siswa, atau ya materi yang akan kita ajarkan kepada siswa, yaitu sistem koordinat Kartesius. Kita tulis pembelajaran untuk kelas 8 SMP. Kita klik create. Setelah sudah dibuat, kita pilih file bahan ajar mana yang akan kita pindahkan ke dalam folder tersebut. Contoh saya pilih ini saya pilih soal pretest ini. Kemudian kita klik, setelah diklik, klik kanan. Kemudian akan muncul move to, atau kita pindahkan. Selanjutnya kita klik cengkaman. Kita klik soal pretest ini, kemudian klik kanan, akan muncul banyak pilihan. Kita klik move to atau pindahkan. Kita klik my drive. Nanti banyak pilihan ini. Kemudian akan kita pindahkan ke sistem koordinat Kartesius, folder yang kita buat tadi. Kita klik OK atau move. Kita klik move lagi. Nah, nanti akan terpindah secara otomatis ke sini. Kita ulangi langkah tersebut sesuai dengan file yang akan kita gunakan, atau file yang kita butuhkan. Ini kita pindah ke tadi. Move. Secara otomatis nanti akan berada di sini. Kemudian saya butuh satu lagi, yaitu video animasi. Kita pindahkan ke sistem koordinat Kartesius. Kemudian
mungkin teman-teman pengen membagikan folder yang berisi bahan ajar pembelajaran ini ke teman-teman kalian yang lain, kalian bisa klik ini segitiga terbalik, nanti ada share. Oke, kalian bisa ketikkan nama email teman kalian ini, contoh saya pakai ini. Oke, kemudian pilih send ya teman-teman, atau kalian bisa ubah share berbagiannya. Kalau kalian tidak mau pakai email, bisa pakai access link, general link. Kita pakai anyone with link. Namun hati-hati kalau memakai link, jangan lupa untuk ubah role-nya menjadi viewer agar teman kalian tidak bisa mengedit isi dari folder yang telah kita buat. Kemudian setelah itu, ketika sudah menjadi viewer, kita copy link, tinggal di copy paste ke teman kalian atau dibagikan ke teman kalian. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang penggunaan beberapa pada sistem komunikasi virus. Nah, pembahasan kali ini ada beberapa sifat. Sistem komunikasi dibagi dua, ada posisi titik dan posisi garis. Posisi sendiri dibagi dengan tiga, dari titik asal, dari sumbu X dan sumbu Y. Dan dalam posisi garis ada garis sejajar, garis potongan, dan garis tegak lurus. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan, adik-adik silakan mengisi terlebih dahulu yang sudah kakak bagikan ya. Berapa koordinat dari perumahan? Ini perumahan ya. Ini saya bisa kita cari menggunakan GeoGebra. Ini akan kakak tunjukkan. Ini ada titik perumahannya. Nah, dari situ kita membuat garis seperti ini. Nah, ini kita cari dari kemana kan ya, mintanya kan berapa sih koordinat perumahan dari sini ya, jawabannya dari sini 1 2 3 4 5 6 ya, sudah sama kan ya, lurus ya, dia agak 6 ke kanan lalu dia ke atas, berapa ke atasnya 1 2 3
4, 5. Jadi dia 6 ke kanan dan 5 ke atas, sehingga bisa kita tarik kesimpulan titiknya adalah 6,5 gitu ya. Nah, seperti tadi caranya. Nah, turutannya dari sumbu 0,0 juga kita tarik, dia kan ke kiri, kirinya nggak tahu ya kita berapa, maka kita hitung 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, dia 8 ke kiri, maka dia menjadi negatif 8. Nah, lalu dia ke atas berapa kan? Mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia 5 ke atas, jadi dia 5. Jadi kita tahu koordinatnya adalah 8,5. Ya, benar sekali. Oh, buka ya. Nah, ini karena kata-kata, maka bisa bergerak 8 ke kiri karena 8 kan, dan 5 satuan ke atas. Ya, jawabannya itu. Lalu selanjutnya nomor 6, tentukan posisi titik E terhadap titik H. Nah, dari penjelasan kan jadi posisi titik terhadap sebuah titik A, B yang tadi, yang saya kakak jelaskan tadi. Nah, ini titik, kita harus tahu titik H dulu. Titik H-nya kan di sini. Nah, di sini ya. Ini ada di sini titik H ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini titik H-nya. Nah, kita mencari tahu titik E-nya itu terhadap titik H itu berapa, bukan? Ini kan titik E-nya kan sebelah kirinya H. Ya, hanya kita ke kiri. Berapakah? 1, 2, ini 2. Lalu dia ke atas dari H kan? Kita cari 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia jawabannya 2 ke kiri dan 4 ke atas. Ya. Selanjutnya, tentukan koordinat titik K berada titik B. Ini sama, tapi mintanya koordinat, 2 koordinat. Titik koordinat K ini terhadap titik B. Ini kita harus tahu titik B dulu. Ini titik B-nya. Nah, K-nya kan sini. Kita ini kan kanannya titik B. Kita tahan dulu titik B. 1, 2, 3, 4. Jalan sudah dengan 4. Lalu kita turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tahu kan, karena ke kanan maka dia 4 tidak positif. Lalu karena turun dia negatif. Ini negatif 8. Jawabannya 4,8 ini banyak. Yang ini selanjutnya 8. Catur berada di titik 0,0, kemudian dia bergerak 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas, 5 satuan ke kanan, dan terakhir bergerak 1 satuan ke bawah. Nah, ini bisa kita bangun berat juga. Jadi dari titik 0,0 nah, biar ya. Jadi 0,0 sampai bergerak 5 satuan 3 satuan ke kiri. Ya, jadi 0,0 ini lalu bergerak 3 satuan ke kiri. Maka dia pilih sini kan 1, 2, 3. Kita isi lagi. Kemudian 3 satuan ke atas. Jadi dia ke atas. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya 5 satuan ke kanan. Yang ini ya. 1, 2, 3,
4, 5. Setelahnya dan terakhir bergerak satu satuan ke bawah tadi dari sini. Nah, jadi ke bawah koneksi lu berada sekarang adalah, berarti kan kakinya di sini. Ini adalah 2,2 ya, jawabannya 2,2. Nah, ini ada sebuah animasi yang sudah kakak buat dan teman-teman kakak yang sudah melakukan dan teman-teman kakak buat. Kita lihat ini tentang seorang anak perempuan yang ingin pulang ke rumahnya dari toko, sebuah toko. Nah, dia berjalan. Nah, dia ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia 12 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 ke kanan. Jadi kita tidak tahu kan dia termasuk pergerakan sesimpel batas tubuh dan kurang lebih. Jadi dia 12 ke atas dan 5 ke kanan. Berarti probabilitasnya 12,5. Nah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya sudah selesai. Sebenarnya ada sebuah latihan soal bisa Anda kerjakan di rumah sebagai latihan untuk sistem komunikasi. Sekian materi dari kakak. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan terima kasih karena meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di samping dari wali murid SMP kelas 8. Sini saya akan mempertanyakan sesuatu. Yang pertama yaitu, menurut Ibu bagaimana minat belajar siswa dalam belajar matematika? Menurut anak-anak sekarang belajar matematika tidak begitu suka dengan matematika karena cara Kesulitan dalam belajar. cara mempelajari mungkin dia tidak bisa menerima di sekolah, atau cara menerangkan gurunya mungkin siswa tidak terima. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Ibu sering membantu kesulitan siswa dalam memahami materi sistem koordinat kartesius? Ya, membantu hanya sekedar yang bisa kita bantu, yang selainnya kita biasanya anak-anak melihat dari aplikasi seperti Google atau yang lainnya, atau tanya kepada kakak-kakaknya atau keluarga yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah kita melakukan praktek di kelas, kita akan mendapatkan hasil-hasil data siswa dan orang tua, yaitu soal pretest dan latihan soal, juga soal hasil dari wawancara wali murid. Nah, kita akan menghitungnya menggunakan fitur yang ada di Google, aplikasi yaitu Google Sheet. Pertama, kita buka dulu Google Form yang sudah dibuat. Nah, di Google Form tersebut ada fitur yang akan langsung menghubungkan ke Google Sheet, yaitu ini. Kita klik. Nah, dengan otomatis akan terhubung. Ini bisa kita edit seperti ini namanya, bisa kalian edit terserah apa. Nah, tujuan menggunakan Google Sheet ini untuk mendapatkan sebuah grafik seperti ini. Jadi kita akan tahu bagaimana grafik dari siswa tersebut. Nah, caranya di Google Sheet itu ada fitur insert, kita klik, kemudian ada fitur chart. Nah, disitulah kita dapat membuat sebuah grafik. Lalu kita edit, ini di edit chart editor, di setup. Ini sudah chart TV-nya sudah sesuai yang saya inginkan, yaitu sebuah line. Nah, data rank-nya karena kita hanya ingin data rank-nya itu nilai dan nama dari blok, maka kita blok B sama C.
kita klik OK. Nah, lalu kita edit juga yang x-aksisnya ini. Kita kan ininya nama. Nah, sedangkan ini tambah seriesnya adalah nilainya. Maka otomatis, nah, sudah terpampang grafiknya. Nah, ini juga bisa kita edit. Misalnya tidak mau ada ini namanya ini title, atau kita ganti titlenya juga bisa. Jadi chart, di customize title ini bisa kita hapus. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini dia grafik dari nilai pretest siswa, dan ini juga ada grafik dari hasil latihan soal dari siswa yang setelah kita praktek itu ada, kita memberikan latihan soal, siswa disuruh mengerjakan, dan inilah data-datanya, seperti ini grafiknya. Juga ada grafik dari wawancara wali murid, dimana ini dengan parameter 1-5 dan ada 6 pertanyaan, jadi jumlahnya ada 30 dan begitu. Nah, apabila dijumlah ini bisa kita jumlahkan parameternya, kan ada 30 ini dengan rumus sum ya. Seperti itu, ini masih kurang. Nah, sekian untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang hasil data ini. Laporannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini akan berisi laporan hasil dari penelitian yang kami buat. Ya, langsung saja kita masuk ke Google Docs. Jadi teman-teman gampang mengakses Google Docs ini dengan cara kita buka Google, kemudian kita ketik Google Docs. Oke. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, go to Docs. Kita klik blank. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk Google Docs utuh, kosongan, yang belum diketik apa-apa. Nah, nanti kita akan menulis hasil laporan di Google Docs ini ya. Gunanya Google Docs ini nanti akan mempermudah kita dalam menulis laporan karena bisa diakses oleh orang-orang yang kita beri akses. Langsung saja kita masuk ke laporan yang sudah kelompok kami buat, yakni pemanfaatan aplikasi pada pembelajaran sistem koordinat Kartesius dalam upaya peningkatan minat belajar siswa. Nah, kemudian ini ada di laporan tertera latar belakang, masalah, metode pembahasan masalah. Nah, pada latar belakang serta masalah sudah dijelaskan dari awal bahwa sistem koordinat Kartesius merupakan salah satu cabang bidang studi matematika yang mempelajari penempatan titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Nah, kemudian kita kan fokusnya di peningkatan minat belajar siswa ya. Jadi di sini di latar belakang juga sudah kami tulis bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan yang dialami siswa yaitu dengan menganalisis kesalahan siswa lebih lanjut agar mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam menyelesaikan masalah atau soal matematika pada materi sistem koordinat. Dan dengan menganalisis kesalahan siswa tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan apa saja yang banyak dilakukan dan mengapa kesalahan tersebut dilakukan siswa, sehingga pendidik dapat memberikan jenis bantuan kepada siswa yang mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal matematika, khususnya pada materi sistem koordinat Kartesius. Untuk analisis hasil pembelajaran berupa media pembelajaran digital yaitu Canva, Google Slide, dan Google Form. Nah, untuk pembahasan masalahnya, kurangnya pemahaman responden terkait materi sistem koordinat Kartesius ini berakibat pada hasil belajar yang diperoleh siswa kurang maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya perolehan hasil belajar siswa adalah banyaknya siswa yang masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal atau permasalahan yang diberikan, khususnya pada materi sistem koordinat Kartesius.
Nah, berdasarkan kesenjangan tersebut, kami tertarik untuk menganalisis kesalahan siswa pada materi sistem koordinat kartesius dengan meningkatkan minat belajarnya melalui aplikasi, sehingga kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dapat diminimalisir dan pada akhirnya mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, alasan kami memanfaatkan aplikasi atau teknologi yang sudah tersedia adalah karena perkembangan zaman yang menuntut siswa untuk mampu mengaitkan materi matematika, khususnya sistem koordinat kartesius dengan teknologi yang tersedia. Nah, selain meningkatkan minat siswa pada materi sistem koordinat kartesius, agar diperoleh hasil belajar yang maksimal, siswa juga diharapkan mampu mengoperasikan teknologi yang sudah tersedia agar tidak buta akan teknologi. Oleh karena itu, kami mengangkat studi kasus pemanfaatan aplikasi GeoGebra sebagai penunjang meningkatnya minat belajar siswa dan agar siswa tidak buta akan teknologi yang sudah tersedia pada saat ini. Nah, kemudian kecenderungan responden melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal-soal sistem koordinat kartesius, khususnya pada indikator penempatan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini diambil dari berdasarkan hasil survei yang telah dibagikan. Ada 14 responden yang mengisi survei tersebut. Nah, di dalam survei telah berisi beberapa pertanyaan singkat yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai pemahaman responden terhadap materi sistem koordinat kartesius. Nah, ini adalah data yang dihasilkan. Grafiknya ini dibuat melalui Google Sheet karena kita juga memanfaatkan aplikasi Google Sheet. Nah, dari hasil pretest yang telah dikerjakan, peserta didik dapat diperoleh data di atas yang dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih belum sepenuhnya memahami materi sistem koordinat kartesius dengan jenis soal uraian singkat dan pilihan ganda. Dapat diketahui dari 10 soal pretest yang telah dikerjakan ada 2 soal yang jumlah benarnya itu sedikit, yang artinya mungkin soal tersebut sulit bagi peserta didik. Ini adalah contoh soal yang sulit yang benarnya dikit. Ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 3 dan juga titik apa sajakah yang berada di atas sumbu X. Nah, kemudian dalam Google Slide disampaikan pemateri menerapkan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan masalah sistem koordinat kartesius. Terdapat latihan soal yang dikerjakan peserta didik setelah pembelajaran dilakukan. Nah, ini hasil dari latihan soal siswa. Jadi beda, ini sebelum dan ini sesudah dijelaskan. Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi sistem koordinat kartesius ini sangat membantu siswa dalam menyelesaikan sistem koordinat kartesius atau masalah-masalah di materi sistem koordinat kartesius, karena dapat dibuktikan bahwa hasil belajar siswa meningkat setelah siswa menggunakan aplikasi GeoGebra, yang artinya minat siswa dalam materi tersebut sudah meningkat. Setelah kita menonton video tadi, kita dapat menganalisis bahwasannya sebelum menggunakan aplikasi, nilai siswa cenderung kurang baik. Namun, setelah menggunakan aplikasi dan kita perkenalkan dengan sebuah aplikasi, nilai siswa cenderung meningkat dan juga minat belajar siswa juga meningkat. Hal ini disebabkan pada aplikasi yang kita kenalkan terdapat gambar-gambar juga video-video menarik yang membuat siswa gemar belajar matematika, khususnya materi koordinat kartesius. Hal ini diperkuat dengan grafik pengerjaan pretest maupun soal yang telah kami berikan kepada siswa. Hal ini dapat dilihat di garis biru, yaitu nilai siswa sebelum menggunakan aplikasi, dan garis merah nilai siswa yang telah menggunakan aplikasi. Dari 2 garis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya nilai siswa meningkat dengan sangat baik. Saya sebagai ketua kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada para murid, para wali murid, dan juga pihak-pihak yang telah membantu kelompok kami, baik secara moral maupun material, sehingga video produk pembelajaran aplikasi komputer pendidikan matematika UIN Sunan Ampel Surabaya berjalan dengan lancar. Saya Muhammad Syarul Ramadhani pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Semoga video itu bermanfaat ya buat kalian. Sampai berjumpa lagi di konten kita berikutnya. Ya, meskipun gak bakal pernah ada. Indonesia negara hukum. Wassalam.